Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat datang kembali di video pembelajaran pada kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi sekarang masih dalam kondisi pandemi corona. Kita patut mengucapkan syukur dan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu banyak yang telah kita terima, terutama nikmat iman dan sehat walafiat. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini adalah bulan kelahiran beliau, Rabiul Awal, di mana seluruh makhluk bergembira atas kelahiran beliau. Maka kita wajib bersyukur dengan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman hidupku. Materi kelas 10 bab 4. Sebelum kita mulai materi Al-Qur'an dan hadis pada kali ini, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman semuanya, sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad. Yaitu ijtihad ini adalah di mana kemampuan untuk memutuskan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi memahami Al-Quran dan hadis atau Sunnah ini erat kaitannya dengan ijtihad para ulama. Para mujtahid disebutnya, orang yang berijtihad disebut mujtahid. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran langsung atau hadis secara langsung tanpa melalui referensi atau pendapat dari para mujtahid, ulama terdahulu. Dan ulama yang sekarang ini adalah sumbernya juga ulama terdahulu. Begitu ya. Jadi misalkan nanti kalau kita memahami Al-Quran secara langsung tanpa perantara mujtahid, tanpa perantara pendapat ulama yang sudah kompetensinya udah jelas, ilmunya banyak, karangan kitabnya banyak, itu kita akan ngawur. Misalkan gini, ada Al-Quran berbunyi, janganlah kamu mendekati orang yang sholat, wa in kuntum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jangan mendekati orang yang sholat, jangan mendekati sholat, jangan melakukan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nanti kita memahami, wah berarti hukum mabuk ini, meminum minuman yang memabukkan ini boleh kalau tidak dalam keadaan sholat. Ini kan salah kaprah kan, ya kan? Padahal ini adalah proses pengharaman minuman keras atau khomer, yang mana awalnya dibolehkan, kemudian secara berangsur-angsur dilarang, sampai akhirnya innamal khomru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Khomer, judi itu adalah perbuatan setan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita membaca hanya ayat yang tadi saja tanpa membaca ayat yang lain, ini kan tidak tahu. Dan kita tahunya dari siapa? Dari para mujtahid, dari para ulama. Ada lagi misalkan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kemudian kita berpikir mendekati tidak boleh, berarti berzina boleh. Secara bahasa gitu kan. Nah, kita tidak akan tahu maksudnya itu tanpa daripada ulama mufassir, mujtahid, yang ahli tafsir, ahli fikih, usul fikih. Itu kita harus ke sana. Tidak bisa kita langsung baca terjemahan kemudian menghukumi. Ini sumber hukum Islam kan. Hukumnya ini, tidak. Di situ nanti ada mafhum mukhalafah, ada qiyas aula. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berzinanya. Ini terkait
ilmu bahasa Arab, yang mana rujukannya adalah dari para ulama mujtahid. Begitu ya, paham ya? Jadi memahami Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, mana ini adalah sumber hukum Islam, segala kehidupan, muamalah, ibadah, itu kita sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Itu tidak bisa kita pahami secara langsung dari terjemahnya tanpa kita melalui ini. Tanpa kita melalui pintu para ulama mujtahid. Jadi kita mau tidak mau kita harus melalui para ulama, para guru-guru kita. Guru-guru kita terus sampai ke atas, sampai para ulama-ulama terdahulu, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya kemudian Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah langsung melalui Al-Quran. Begitu alurnya. Jadi tidak bisa kita hanya dengan membaca terjemah Al-Quran kemudian kita mengkafirkan orang, menyalahkan orang. Tidak bisa. Kita harus melalui para ulama terlebih dahulu. Gitu ya. Ini adalah sumber hukum Islam. Ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Baiklah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber dan berpatokan kepadanya. Jadi apapun dalam kehidupan ini adalah sumbernya, patokannya, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Misalkan kita keluarga kita ada yang meninggal, kemudian meninggalkan warisan, bagaimana cara pembagian warisan ini? Yang mana tidak mungkin kalau tidak dibagi secara sesuai dengan aturan, ini pasti akan menimbulkan konflik. Bahkan banyak kasusnya pembunuhan, na'udzubillah min dzalik, perpecahan itu karena warisan. Ini di mana kita dapatkan? Ini dari Al-Quran, dari hadis, dari ijtihad ulama. Orang yang meninggal bagaimana mengurusinya? Sholat kita bagaimana tata caranya? Kemudian apalagi? Menikah bagaimana tata caranya? Semuanya itu sumber hukumnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Lanjutnya, kita ke pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dan secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab ya diturunkannya, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir ini adalah secara nyambung, berturut-turut, atau mempunyai ikatan, mempunyai ketersambungan, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Fatihah dan akhir dengan surat An-Nas. Membacanya adalah ibadah, dihitung ibadah, mempunyai pahala. Beda dengan kita membaca koran ya, membaca komik, membaca buku biasa ya, itu bukan ibadah. Membaca koran tidak ada nilai ibadahnya, mubah. Kalau membaca Al-Quran ini adalah wajib bagi kita untuk membacanya. Membacanya adalah ibadah dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian dari Al-Quran. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang ada 114 surat, itu apa saja isinya? 5.000 huruf. Ini apa aja isi pokok kandungannya? Yang pertama adalah akidah atau keimanan, tauhidan tentang bagaimana tentang Allah itu adalah esa. Keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari kiamat,
para malaikat, qada dan qadar, rasul, nabi. Itu yang pertama isinya tentang tauhid, agar kita yakin terhadap agama ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syariah atau ibadah. Syariat, tata cara atau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji, itu. Bagaimana kita membagi waris, semua syariat tentang hukum dan tentang ibadah. Itu Al-Qur'annya. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Bagaimana dari kisah Nabi, kisah orang-orang terdahulu itu mempunyai nilai akhlak dan budi pekerti. Dan ada kata Siti Aisyah, akhlak Nabi adalah akhlaknya sebagaimana Al-Quran. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi semua tindak tanduk perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Semua yang diperintahkan oleh Allah, Nabi laksanakan. Itu kata Siti Aisyah. Itu adalah isi kandungan Al-Quran. Gaya isi kandungan Al-Quran. Baiklah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan. Perkataan atau ucapan. Perkataan atau perbuatan dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Jadi bukan hanya perkataan Nabi saja yang dikatakan hadis, tapi beliau diamnya, beliau bergeraknya, tindak tanduknya itu adalah hadis atau sunnah Nabi. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Ada yang membedakan juga hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan, perkataan, dan sunnah adalah segala yang dilakukan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum. Pada intinya adalah hadis dan sunnah ini adalah segala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik secara ucapan, ketetapan, atau tindak tanduk lakunya. Itu yang menjadi sumber hukum Islam. Lanjut, setelah kita paham pengertian dari hadis dan Al-Quran dan hadis, ini adalah bagian dari hadis ya. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Ganti dulu warnanya. Oke ya. Jadi ada sanad, ada matan, ada rawi. Ini istilah-istilah dalam hadis ya yang biasanya ada dalam soal, ada dalam pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad adalah sandaran. Ini nih sandaran nih. Itu kan ada tanda. Jadi dari An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansor Badri radhiyallahu anhu qala, nama-nama para sahabat yang menyandarkan, yang mendapatkan hadis ini, itu adalah sanad namanya. Kemudian yang kedua matan. Mana matan ini? Matan adalah konten atau isi dari hadis. Kalau Rasulullah SAW, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwa ula dalam tastahi fasna ma syi'ta. Itu adalah matan atau kontennya, yang dinamakan matan hadis. Misalkan innamal a'malu binniyat, itu adalah matan hadis juga. Jadi inti atau isi dari hadis itu adalah matan. Yang terakhir adalah rawi, periwayatnya. Rawahul Bukhari. Yang paling akhir ini adalah rawi hadis ya. Ingat-ingat ya, sanad yang paling awal, yang tengah adalah matan, yang terakhir adalah rawi, riwayat hadisnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian ini adalah pembagian hadis. Jadi hadis itu ada macamnya ya. Ada macam-macamnya. Ada hadis palsu, ada. Kemudian hadis sahih ya, yang biasa teman-teman dengar, sahih Bukhari, Muslim. Nah, ini ada pembagiannya. Ini secara global dulu ya. Kita nanti belajar lebih dalam. Hadis ini ada secara kuantitas, artinya adalah seberapa banyak orang yang meriwayatkan, seberapa banyak sahabat yang mendapatkan informasi hadis tersebut. Secara kuantitas. Ini ada dua, mutawatir dan ada hadis ahad. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad mutawatir ini adalah banyak yang meriwayatkan. Jadi lebih dari 5 orang, lebih dari 5 orang yang meriwayatkan, itu dinamakan hadis mutawatir. Misalkan dalam satu angkatan, misalkan nih ya, angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kemudian kelas 1 itu dengar ucapan dari gurunya, itu berjumlah 10 orang. Kemudian dari kelas 1 ini diturunkan lagi, diinfokan lagi ke kelas 2. Kemudian yang mendengar 10 orang. Dari kelas 2 ke kelas 3. Kelas 3 10 orang lagi. Setiap tingkatan sampai sekarang itu 10 orang yang mendengar langsung. Maka dia dinamakan hadis mutawatir. Sedangkan kalau kurang dari 5 itu dinamakan hadis ahad. Begitu ya kurang lebih. Jadi secara kuantitas itu ketika banyak yang meriwayatkan, rawinya banyak, sahabat yang mendengar banyak, itu mutawatir namanya. Kalau sedikit namanya hadis ahad. Itu kuantitasnya. Nah, secara kualitas ini adalah secara kualitas redaksinya atau perawinya. Rawinya itu dia orang terpercaya bukan. Kemudian hadisnya ini bertentangan dengan Al-Quran tidak. Gitu ya. Siapa yang meriwayatkannya, orangnya jujur tidak, hafalannya kuat tidak. Gitu. Nah, secara kualitas hadis ini ada 3 ya, secara umum ada hadis sahih, ada hasan, dhaif. Ini yang paling tinggi tingkatannya adalah sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Sahih ini adalah orang yang meriwayatkannya orang yang jujur, hafalannya kuat, kemudian terpercaya, tidak ada kecacatan para perawinya. Dari tadi yang banyak meriwayatkan tidak ada kecacatan, maka dia hadis sahih. Ketika ada salah satu periwayat saja yang kurang kualitasnya, hafalannya kurang kuat, maka dia hasan. Kemudian seterusnya. Itu secara kuantitas dan kualitas ya. Secara umum, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Baiklah teman-teman semuanya. Insya Allah kita nanti lanjutkan tentang hadis itu. Karena pembahasan ini luar biasa ya. Hadis, Al-Quran, ijtihad ini pembahasan yang luar biasa panjangnya. Saya gambarkan secara umumnya saja. Mudah-mudahan teman-teman terpancing dan tergugah untuk terus mempelajari ya. Dari guru-guru teman-teman, guru-guru ngaji semuanya. Nanti materi ijtihad insya Allah Jumat depan ya. Kita pelajari lagi. Nah tadi baru Al-Quran dan hadis ya. Baiklah, itulah teman-teman semuanya dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.